Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa mobil bertenaga angin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miatu Duria Hanggarjati. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kelas 2C dengan NIM 200005127. Tanggal pelaksanaannya pada tanggal 4 April 2021 sampai dengan 8 April 2021. Jam pelaksanaannya jam 10 sampai dengan jam 12. Untuk jadwal pelaksanaannya yang pertama, melihat LKM pada hari Jumat tanggal 1 April 2021. Yang kedua, membuat video mobil bergerak pada hari Minggu tanggal 3 April 2021. Yang ketiga, mengikuti workshop tracker dan pad pada hari Sabtu tanggal 4 April 2021. Yang keempat, mencoba tracker pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Yang kelima, menganalisis video dengan tracker pada hari Selasa tanggal 6 April 2021. Yang keenam, menyusun LKM pada hari Rabu tanggal 7 April 2021. Yang terakhir, melakukan presentasi pada hari Kamis tanggal 8 April 2021. Sebelum melakukan penganalisisan video dengan tracker ini, kita sudah mencoba membuat mobil mainan bertenaga angin. Selanjutnya, video tersebut dianalisis menggunakan tracker. Baik, setelah video mobil bertenaga angin dianalisis menggunakan tracker, maka hasil pengamatannya didapatkan data sebagai berikut. Seperti ini. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Seperti inilah grafik hubungan antara gaya dan kecepatan benda. Kedua, berdasarkan grafik nomor 3, bagaimana hubungan antara gaya dan kecepatan gerak benda. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin cepat pula gerak benda tersebut. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan terhadap suatu benda, maka akan semakin lambat gerak benda tersebut. Pada mobil bertenaga angin, yang menjadi gaya dorong adalah angin yang terdapat dalam balon. Semakin banyak angin atau udara dalam balon, maka gerak mobil akan semakin cepat. Dan semakin sedikit udara dalam balon, maka gerak mobil akan semakin lambat. Ketiga, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Nah, inilah grafik hubungan antara gaya dan usaha. Seperti ini. Nomor 4, berdasarkan grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara gaya dan usaha? Bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda tersebut. Maka hubungan gaya dan usaha adalah berbanding lurus. Yang kelima, hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, seperti inilah grafik hubungan antara gaya dengan energi kinetik. Nomor 6, berdasarkan grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 7. Mika memindahkan besi yang awalnya diam dan bermasa 5 kg. Setelah 2 sekon, kecepatan geraknya menjadi 10 meter per sekon. Tentukan berapa gaya yang dilakukan oleh Mika. Diketahui masanya 5 kg. Waktunya 2 sekon, kecepatannya 10 meter per sekon. Ditanyakan gayanya. Dijawab, gaya rumusnya massa dikali percepatan. Kita cari percepatannya terlebih dahulu. Rumus percepatan, kecepatan dibagi waktu. Diketahui kecepatannya 10 dibagi waktunya diketahui 2. Maka percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi gayanya massa dikali percepatan, 5 dikali 5 sama dengan 25 Newton. Selanjutnya nomor 8, sebuah mobil memiliki massa
M dan berdaya P. Jika semula mobil tersebut dalam keadaan diam, maka berapa kecepatannya setelah melaju selama 2 detik? Ya, diketahui di sini massa disimbolkan dengan huruf M kecil, daya disimbolkan dengan huruf P. Diketahui kecepatan awalnya 0, waktunya 2 sekon. Yang ditanya yaitu kecepatan akhirnya. Dijawab, P sama dengan W per T. P sama dengan F dikali S per T. P sama dengan M dikali A dikali S per T. P sama dengan M dikali VT pangkat 2 per 2 per T. P sama dengan M VT pangkat 2 per 2T. VT pangkat 2 sama dengan P2T per M. VT sama dengan akar 2 PT per M. Sama dengan akar 2P kali 2 per M. Sama dengan akar 4P per M. Maka didapatkan akar 2 dari P per M dikali P per M. Nah, jadi kecepatan mobil setelah melaju 2 sekon adalah P akar dari P per M dikali P per M. Nah, dari analisis video di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak benda adalah semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka semakin cepat pula gerak benda tersebut. Namun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan terhadap suatu benda, maka akan semakin lambat gerak benda tersebut. Yang kedua, hubungan antara usaha dengan energi kinetik adalah apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Yang ketiga, hubungan antara gaya dengan usaha yaitu bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda tersebut. Maka hubungan gaya dan usaha adalah berbanding lurus. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.